Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Cinhayu dengan NPM C1C020091. Di sini saya akan membuat sebuah video dari rangkuman materi dari video pembelajaran yang diberikan oleh Pak Madani Hatta mengenai contingency liabilities and provision atau kewajiban bersyarat. Nah, apa sih itu kewajiban bersyarat atau contingent liabilities? Contingent liabilities and provision atau kewajiban bersyarat. Kewajiban bersyarat itu adalah jumlah dan kapan terjadinya kewajiban tersebut yang mengharuskan kita melakukan pembayaran itu belum bisa dipastikan karena tergantung pada peristiwa di kemudian hari. Jadi dia itu belum bisa dipastikan jumlah dan kapan terjadinya. Itu kewajiban bersyarat. Nah, ada beberapa kejadian yang bisa menimbulkan kewajiban bersyarat. Jadi, akuntansi untuk kewajiban bersyarat itu bergantung pada tingkat keterjadiannya. Yang pertama, itu tingkat keterjadiannya sangat rendah. Di mana beberapa buku menyebutkan bahwa tingkat keterjadiannya itu kurang dari 5%. Jadi, jika tingkat keterjadiannya kurang dari 5% atau sangat rendah, maka perlakuan akuntansinya itu diabaikan atau tidak perlu adanya pengakuan akuntansi. Lalu tingkatan yang kedua itu ada possible atau mungkin terjadi. Jadi pada tingkatan ini tingkat keterjadiannya itu lebih dari 5% dan sampai dengan 50%. Pada kasus ini perlakuan akuntansinya itu di-close atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Namun perusahaan cukup melakukan pengungkapan saja dan tidak perlu adanya pengakuan. Lalu tingkatan yang selanjutnya itu ada probable atau tingkat keterjadiannya lebih dari 50% sampai dengan 90%. Atau pada tingkatan ini juga sering disebut provision. Lalu apa sih itu provision? Provision adalah kewajiban bersyarat di mana tingkat keterjadiannya itu lebih dari 50%. Nah, sebelumnya kan itu sudah disinggung mengenai provision. Jadi, lalu bagaimana perlakuan akuntansi untuk tingkat keterjadian pada level ini? Maka jawabannya itu harus diakui. Jika ada pengakuan, maka berarti akan ada jurnal yang digunakan. Lalu, provision terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang tingkat keterjadiannya dari 50% sampai dengan 90%, ada yang tingkat keterjadiannya itu lebih dari 90%. Nah, apa yang menjadi penyebab sehingga munculnya kewajiban bersyarat? Itu ada dua kelompok. Yang pertama, kewajiban bersyarat itu muncul karena memang secara legal atau secara hukum. Dari yang kedua itu ada karena konstruktif atau kebijakan perusahaan. Nah, karena kebijakan perusahaan ini itu adalah di mana perusahaan sudah menetapkan kebijakan. Misalnya suatu perusahaan itu membuat kebijakan, misalnya ada pelanggan yang tidak puas dengan produk yang dijual perusahaan, maka perusahaan membuat kebijakan agar pembeli atau pelanggan itu bisa mengembalikan produk tersebut dan atau perusahaan bisa mengembalikan uang pelanggan atau pembeli tersebut. Itu untuk dua kelompok yang memungkinkan munculnya kewajiban bersyarat. Lalu, selanjutnya itu untuk jenis-jenis provision. Yang pertama, itu ada karena lawsuit atau gugatan hukum.
Yang kedua itu ada warranty atau garansi, yang ketiga itu premium, dan yang keempat itu kontrak yang tidak bisa dibatalkan. Lalu di sini kita akan membahas mengenai litigation provision. Itu provision bisa muncul karena litigasi. Jika yang timbul karena litigasi ini, maka kita harus mempertimbangkan apakah kita dalam tahun ini akan mengakui atau tidak litigasi ini sebagai provision. Lalu untuk bisa mengakui itu sebagai provision, maka harus ada beberapa yang kita pertimbangkan. Yang pertama, apakah kemungkinan kewajiban itu akan terjadi dan dapat diukur untuk tahun sekarang. Yang kedua, apakah ada kemungkinan besar bahwa itu akan membawa kerugian bagi perusahaan. Maka itu menjadi pertimbangan kita untuk mengakui itu sebagai provision dalam laporan keuangan kita. Dan yang ketiga, itu kemampuan untuk melakukan estimasi yang rasional. Jadi, ada kesimpulannya, ada 2 poin yang menjadi kesimpulan. Yang pertama itu the degree of probability, atau apakah kejadian gugatan itu memungkinkan atau tidak untuk tetap diajukan sebagai gugatan. Yang kedua itu seberapa besar kemungkinan kita kalah dan kita harus menanggung konsekuensi ganti rugi. Nah, jika kedua poin itu tadi terpenuhi dan kerugian dapat diestimasi berapa jumlah kerugiannya, lalu kejadian bahwa akan muncul kewajiban itu dapat kita tentukan pada tanggal laporan keuangan atau sebelum tanggal laporan keuangan, maka kita harus mengakui itu sebagai liability atau sebagai provision. Itu tadi provision atau kewajiban bersyarat. Nah, itu tadi mengenai litigation provision. Selanjutnya itu mengenai warranty provision atau kewajiban bersyarat yang muncul karena garansi. Jadi biasanya kalau kita menjual satu produk, maka kita biasanya akan memberikan layanan jual berupa garansi. Misalnya membeli mobil atau motor dan biasanya diberikan servis gratis. Nah, itu adalah bentuk warantinya atau bentuk garansi. Garansi ini ada yang melekat dengan produk dan ada juga yang harus membayar kartu garansi. Nah, ini ada 2 tipe mengenai warranty atau garansi, yaitu yang pertama assurance type warranty atau garansi yang diperoleh secara gratis. Dan yang kedua itu service type warranty atau garansi yang tidak gratis. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai environmental provision, yaitu kewajiban bersyarat yang kaitannya dengan lingkungan. Jadi, misalnya kita dapat hak untuk melakukan eksplorasi minyak bumi di suatu tempat, maka jika masa kontrak sudah berakhir, perusahaan harus mengembalikan lingkungan seperti sebelum dieksplorasi atau diperbaiki lingkungan yang rusak. Jadi, perusahaan tidak langsung meninggalkan lingkungan itu dengan semena-mena, padahal dia sudah merusak, tapi harus diperbaiki atau dikembalikan seperti keadaan sebelumnya. Nah, itu untuk environmental provision. Nah, itu tadi untuk materi kewajiban bersyarat dan provision. Mungkin hanya itu dari video kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Boleh diberikan komentar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.